Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizky Eka Arianti dengan NPM 22110110037 dari jurusan S1 Manajemen Angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan materi Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Submaterinya yaitu penulisan kata. Yang A, kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya dalam kata kantor pajak penuh sesak, saya pergi ke sekolah, buku itu sangat tebal. Yang B, kata berimbuhan. 1. Imbuhan atau awalan sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Misalnya pada kata berjalan, berkelanjutan, mempermudah, gemetar, lukisan, dan kemauan. 2. Bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Misalnya pada kata biokimia, dekameter, ekstrakurikuler, infrastruktur, mancanegara, dan pasca sarjana. Yang C, bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Misalnya pada kata anak-anak, hati-hati, mondar-mandir, serba-serbi, kupu-kupu, terus-menerus. Selanjutnya yang D, gabungan kata. 1. Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Misalnya duta besar, orang tua, persegi panjang, kambing hitam, model linear, rumah sakit jiwa. 2. Gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Misalnya pada kata anak istri pejabat, ibu bapak kami, buku sejarah baru. 3. Gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapatkan awalan atau akhiran. Misalnya kata bertepuk tangan, menganak sungai, garis bawahi, sebarluaskan. 4. Gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Misalnya dilipat gandakan, menggarisbawahi, menyebarluaskan, pertanggungjawaban. 5. Gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Misalnya pada kata apalagi, barangkali, duka cita, kacamata, dan lain sebagainya. E. Pemenggalan kata. 1. Pemenggalan kata pada dasarnya dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalan dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Misalnya buah, main, niat, saat. B. Huruf diftong ai, au, e, dan oi tidak dipenggal. Misalnya pandai, aula, saudara, survei, amboi. C. Di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan, termasuk gabungan huruf konsonan, di antara dua huruf vokal. Pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Misalnya pada kata bapak, lawan, dengan, dan lainnya. D. Jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Misalnya April, caplok, makhluk, mandi, dan lainnya. E. Jika di tengah kata dasar terdapat 3 huruf konsonan atau lebih yang masing-masing melambangkan satu bunyi, pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Contohnya ultra, infra, bentrok, instrumen. Yang kedua, pemenggalan kata urutan sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentukannya. Misalnya pada kata berjalan, membantu, diambil, mempertanggungjawabkan, dan lain-lain. Selanjutnya, catatan. Yang pertama, pemenggalan kata berimbuhan yang bentuk dasarnya mengalami perubahan dilakukan seperti pada kata dasar. Misalnya menutup, memakai, menyapu, dan lainnya.
Yang kedua, pemenggalan kata bersisipan dilakukan seperti pada kata dasar, misalnya gelembung, gemuruh, gerigi, dan lainnya. Selanjutnya, yang ketiga, pemenggalan kata yang menyebabkan munculnya satu huruf di awal atau di akhir baris tidak dilakukan. Misalnya pada kata beberapa pendapat mengenai masalah itu telah disampaikan. Selanjutnya, yang ketiga, jika sebuah kata terdiri atas dua unsur atau lebih dan salah satu unsurnya itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Tiap unsur gabungan itu dipenggal seperti pada kata dasar. Misalnya, pada kata biografi, penulisannya biografi, seperti pada PPT tersebut. Selanjutnya, yang keempat, nama orang yang terdiri atas dua unsur atau lebih pada akhir baris dipenggal di antara unsur-unsurnya. Misalnya, lagu Indonesia Raya digubah oleh Wage Rudolf Supratman. Yang kelima, singkatan nama diri dan gelar yang terdiri atas dua huruf atau lebih tidak dipenggal. Misalnya, Pujangga Terakhir Keraton Surakarta bergelar RNG Tangga Warista. Selanjutnya yang F, kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, di mana dia sekarang. Selanjutnya G, partikel. Satu, partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulinya. Misalnya, bacalah buku itu baik-baik. Apakah yang tersirat dalam surat itu? 2. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulinya. Misalnya, apapun permasalahan yang muncul, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Catatan, partikel pun yang merupakan unsur kata penghubung ditulis serangkai. Misalnya, meskipun sibuk, dia dapat menyelesaikan tugas tepat waktunya. Yang ketiga, partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, mereka masuk ke dalam ruang rapat satu per satu. Selanjutnya H, singkatan dan akronim. 1. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Misalnya, AH Nasution, yaitu Abdul Haris Nasution, H. Hamid, Haji Hamid, dan lain sebagainya. Yang kedua, singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata, nama lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya, NKRI, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, UI, Universitas Indonesia, PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan lainnya. Yang kedua, singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya PT, Perseroan Terbatas, dan lain sebagainya. 3. Singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Misalnya, halaman penulisannya sebagai berikut. Yang keempat, singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat masing-masing diikuti oleh tanda titik. Misalnya, atas nama penulisannya adalah sebagai berikut. 5. Lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Misalnya, sentimeter, tulisannya adalah sebagai berikut. Yang keenam, akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya, BIG, Badan Informasi Geospasial, dan lain sebagainya. 7. Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya, Bulog,
yang singkatan dari Badan Usaha Logistik, dan lain sebagainya. Yang 8, akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Misalnya, IPTEK yang singkatan dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. I. Angka dan bilangan. Angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Berikut contoh dari angka Arab dan angka Romawi. Selanjutnya, 1. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Misalnya, mereka menonton drama itu sampai 3 kali. Yang kedua, bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Misalnya, 50 siswa teladan mendapat beasiswa dari pemerintah daerah. Selanjutnya, apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata, susunan kalimatnya diubah. Misalnya, panitia mengundang 250 orang peserta. 3. Angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Misalnya, dia mendapatkan bantuan 250 juta rupiah untuk mengembangkan usahanya. 4. Angka dipakai untuk menyatakan ukuran panjang, luas, berat, isi, dan waktu, serta nilai uang. Misalnya 0, cm, 5 kg, 4 hektar, dan lain sebagainya. 5. Angka dipakai untuk menomori alamat seperti jalan, rumah, apartemen, dan atau kamar. Yang keenam, angka dipakai untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci. Misalnya, bab 5, pasal 5, halaman 252. Ketujuh, penulisan bilangan dengan huruf dilakukan sebagai berikut. Yang A, bilangan utuh, misalnya 12, 30, dan 5.000. Yang B, bilangan pecahan, misalnya setengah atau seperdua. 8. Penulisan bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara berikut. Misalnya, abad 20, penulisannya abad ke-20, abad ke-20. Yang ke-9, penulisan angka yang mendapat akhiran an dilakukan dengan cara berikut. Misalnya, 5 lembar uang 1000-an. 10. Penulisan bilangan dengan angka dan huruf sekaligus dilakukan dalam peraturan perundang-undangan, akta, dan kwitansi. Misalnya, setiap orang yang menyebarkan atau mengedarkan rupiah tiruan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. 11. Penulisan bilangan yang dilambangkan dengan angka dan diikuti huruf dilakukan seperti berikut. Misalnya, saya lampirkan tanda terima uang sebesar 900.500 rupiah 50 sen. 12. Bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf. Misalnya, Kelapa 2, Kotonan Ampek, Raja Ampat, Simpang 5, 3 Reksa. Yang J, kata gantiku, kau, ku, mu, dan nya. Kata gantiku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulinya. Misalnya pada kata rumah itu telah kujual, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, kata sandang, si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya pada kalimat surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Ibu itu menghadiahi sang suami kemeja batik, dan lain sebagainya. Catatan, huruf awal sang ditulis dengan huruf kapital jika sang merupakan unsur nama Tuhan. Misalnya, kita harus berserah diri kepada Sang Pencipta. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.